Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarmila dengan NIM 2023131 dari Prodi Pendidikan IPA kelas A. Dosen pengampu Ibu Rahma Antika Putri MPD dengan mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bencana serta mitigasi bencana berbasis kearifan lokal di daerah tempat tinggal saya, di mana yang saya berjudul Cuaca Ekstrim, intensitas hujan tinggi yang mengakibatkan air tergenang, drainase tersumbat, dan longsor di beberapa titik tebing. Nah, Novita merupakan salah satu yang terlibat dalam keanggotaan KPPS Desa Batu Pariaman Timur Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat dan juga merupakan salah satu warga Desa Batu. Saya sudah melakukan interview dengan beliau secara face to face. Jadi beliau beralamat di Jalan Haji Rasulullah, Desa Batu, Pariaman Timur, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Nah, mengenai bencana yang mungkin sering terjadi, kemudian apalagi di musim cuaca ekstrim sekarang, menjelang akhir tahun 2021 ini, ada pun bencana yang terjadi di daerah tempat tinggal saya, yaitu hujan dengan intensitas yang tinggi, yang mengakibatkan drainasenya jadi tersumbat dan longsor di beberapa titik tebing. Kemudian, untuk mitigasi bencana dari pemerintah desa setempat, saya juga sudah menanyakan apa aja sih mitigasi bencana dari pemerintah desa yang sudah dirancang, sudah mungkin saja sudah dalam tahap progres, kemudian proses dan untuk merealisasikan hal-hal yang mungkin terkait dengan siap siaga dalam tanggap bencana. Dan beliau menjawab, pemerintah desa setempat juga sudah melakukan beberapa mitigasi, diantaranya membuat peta evakuasi, membangun serta memperbaiki selokan saluran air atau drainase. Ini merupakan mitigasi bencana yang mungkin di daerah tempat tinggal saya sudah dirancang dan juga dilakukan, kemudian disosialisasikan kepada masyarakat. Baik, apa saja sih menurut saya langkah mitigasi berdasarkan bencana-bencana tersebut, di mana yang terjadinya tersumbatnya drainase, kemudian terjadinya longsor kecil di beberapa titik tebing, karena Desa Batu merupakan desa yang berada di daerah dataran tinggi atau perbukitan. Jadi di sini banyak tebing-tebing atau sejenis tebing-tebing di daerah tempat tinggal saya. Nah, menurut perspektif saya, kemudian argumen saya untuk langkah mitigasi berdasarkan bencana yang tadi secara tepat, di mana pertama ada tadi seperti tebing longsor. Nah, mungkin bisa saja dilakukan gerakan menanam pohon satu orang satu pohon gitu. Kemudian tidak diperbolehkan membuka lahan persawahan di tepi atau di atas tebing. Kemudian tadi drainase-nya tersumbat yang mengakibatkan air tergenang dan air tidak mengalir dengan lancar. Bisa saja kita lakukan memperbanyak selokan dan memperbaiki drainase, kemudian kerja bakti membersihkan selokan tersebut sekali 2 minggu. Jadi warga setempat atau pemerintah desa juga bisa melakukan kolaborasi dengan warga untuk melakukan kerja bakti seperti guru dalam melakukan atau membersihkan selokan-selokan yang tersumbat. Nah, jadi jika terjadinya cuaca ekstrim seperti hujan dengan intensitas yang tinggi, jadi air itu mengalir dengan lancar gitu. Kemudian selanjutnya membangun ruas jalan beraspal yang mendukung akses evakuasi. Nah, mungkin aja di beberapa titik yang mungkin saya amati itu ada jalan-jalan yang mungkin akan menghambat proses akses evakuasi. Jadi mungkin bisa saja pemerintah setempat juga melakukan perbaikan dan juga membangun segera ruas jalan yang beraspal atau beton yang mungkin bisa mendukung akses evakuasi. Selanjutnya, melakukan sosialisasi tanggap bencana dan siap siaga guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Nah, pemerintah setempat atau perangkat desa juga bisa melakukan sosialisasi atau sejenis wawasan, memberikan wawasan pada warga setempat bagaimana cara menjaga lingkungan. Nah, kemudian memberikan pengetahuan bahwa desa kita ini desa yang berada di daerah dataran tinggi dan atau perbukitan. Jadi jika terjadi bencana-bencana yang mungkin bisa memberikan dampak negatif terhadap desa kita bisa segera tanggapi gitu. Apa sih mitigasi bencana yang bisa kita lakukan? Nah, jadi ini penting, ini sangat salah satu aspek yang penting juga untuk memberikan wawasan kepada masyarakat agar kita memiliki satu visi dan misi gitu untuk menjadikan desa kita desa yang bisa
terlindungi dan teratasi, kemudian mengurangi risiko terjadinya bencana. Nah, intinya masyarakat atau warga setempat itu peka terhadap lingkungan. Kemudian menjalin kerjasama dengan pemerintah setempat untuk melakukan mungkin hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana tersebut. Kemudian melakukan simulasi tanggap bencana. Jadi ini perlu adanya kolaborasi dari pemerintah desa dan juga warga. Gimana sih? Seperti pengalaman saya yaitu mengenai waktu SMP ya, saya pernah melakukan simulasi gempa gitu kan. Kemudian pemerintah desa mungkin aja bisa melakukan simulasi bencana dengan warga setempat agar warga lebih siap siaga dan tidak panik ketika terjadinya bencana. Terakhir, melakukan membentuk lembaga atau organisasi penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat peduli untuk mengurangi risiko bencana tadi. Nah, ini juga berkaitan dengan poin kedua, melakukan sosialisasi terhadap warga terhadap tanggap bencana dan siap siaga. Nah, jadi dengan membentuk lembaga atau kelompok-kelompok kecil, kita bisa berbagi tugas ataupun bagaimana kita bisa melakukan pencegahan bencana terhadap bencana-bencana yang akan terjadi, dan mungkin saja itu akan memberikan impact yang bisa memberikan kerugian atau merusak infrastruktur dan sebagainya. Jadi perlu dibentuk kelompok-kelompok seperti lembaga atau organisasi ini agar kita memiliki atau melakukan visi misi tadi secara teratur, secara sistematis gitu. Nah, jadi ini merupakan langkah mitigasi yang menurut saya tepat dan mungkin bisa kita sesuaikan dengan daerah kita masing-masing. Baik, terkait beberapa mitigasi bencana yang saya sudah lakukan interview dengan sosok yang tadi. Jadi menurut perspektif saya, beberapa mitigasi bencana yang sudah dirancang dan dilakukan pemerintah di Sebat itu sudah cukup baik dalam mendukung akses evakuasi dan juga melindungi dan mencegah serta mengurangi risiko bencana. Namun, alangkah lebih baiknya jika ditambahkan mitigasi bencana yang lain tersebut, mitigasi bencana yang seperti sudah saya uraikan tadi, sehingga dapat mendukung untuk mengantisipasi kemungkinan bencana yang datang. Nah, selain itu, menjalin interaksi sosial dan kolaborasi yang baik antara pemerintah desa dengan warganya agar saling berdedikasi dan berkontribusi untuk membangun desa yang tanggap bencana dapat terrealisasikan dengan baik. Kemudian, melakukan gerakan sosialisasi siap siaga guna meningkatkan kesadaran masyarakat dan menggiatkan kerja bakti. Nah, jadi hal-hal atau poin-poin yang terkait dengan gerakan sosialisasi, membentuk lembaga atau organisasi, kemudian bagaimana kita bisa mengantisipasi kemungkinan bencana yang datang itu dengan melakukan kegiatan-kegiatan dengan masyarakat, dengan melakukan pendekatan agar kita bisa saling membantu, saling tolong-menolong, saling melakukan kerjasama yang baik. Nah, demi membangun desa yang baik juga dan menghindari atau mencegah dan juga mengurangi risiko-risiko yang akan menimpa. Baik, mungkin sekian saja presentasi saya terkait mitigasi bencana yang mungkin bisa dilakukan di daerah setempat atau khususnya di daerah tempat tinggal saya, dan juga mengenai bencana yang mungkin terjadi dan juga masih kali terjadi apalagi di akhir tahun 2021 ini. Bisa dikatakan cuacanya ekstrim, hujan dengan intensitas yang tinggi, dan juga di daerah tempat tinggal saya ini termasuk daerah yang perbukitan. Jadi demikian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian presentasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.